YouTube itu ya, meskipun tontonannya kelihatannya kartun-kartun, tapi banyak yang isinya nggak bener. Ketika manusia itu masih bisa mengontrol, maka tidak menjadi suatu masalah. Menjadi suatu masalah kalau manusia itu dikontrol. Tetap tegas ya, walaupun anaknya nangis-nangis gitu gimana? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Menurut Dr. Aimee nih ya, psikiater, seorang anak itu paling siap boleh dikasih handphone di usia berapa? Menurut saya harusnya malah dari ketika dia sudah SMA. Ya ampun dok, sekarang aja SD tugas pakai handphone. Di Indonesia memang begitu. Coba kalau di luar negeri, saya nggak yakin. Oh gitu. Luar negeri kan lebih maju dok, pakai handphone dong, pakai gadget. Enggak juga ya? Karena pada waktu saya dulu SMA, teman-teman saya sudah banyak yang pakai handphone. Lalu saya sempat ke Amerika kan, pertukaran pelajar 1 tahun. Di sana tuh teman-teman saya nggak ada yang punya handphone. Itu zaman tahun 1970 2000. ya. Zaman tahun 2000, udah tua ya, 24 tahun lalu loh. Ya ampun. Zaman tahun 2000 di SMA kan, saya itu sudah banyak yang pakai handphone. Tapi pada waktu saya ke Amerika, teman-teman saya nggak ada yang punya handphone. Iya kan, zaman udah berubah. Loh, padahal itu kan negara maju. Indonesia negara berkembang pada waktu itu. Kenapa kok mereka nggak punya handphone? Ketika saya tanya, why you don't have cell phone? Saya kayak gitu kan. Tahu jawaban mereka apa? Apa dong? Because I don't need one. Wush. Karena bagi mereka nggak butuh. Beda sama Indonesia. Indonesia itu banyak yang ikut-ikutan temen. Lihat temennya punya. Iya. Kalau dia nggak punya, dia merasa ada yang kurang. Iya. Kalau di Amerika orang itu cuek. Kamu mau ke sekolah naik sepeda ontel, kamu mau naik bis sekolah, kamu mau jalan kaki, mau naik mobil, mau naik truk. Teman-teman saya banyak naik truk juga, karena kan di daerah koboi kan. Mereka ya nggak apa-apa, itu cuma moda transportasi, tidak menentukan nilai value dirimu. Beda dengan di Indonesia, kalau nggak punya handphone, terasa seperti ada yang kurang. Jadi kalau Anda tanya idealnya berapa, menurut saya harusnya 17 tahun. Kenapa? Karena kalau Anda sudah punya handphone, itu akses untuk bisa anak Anda mengakses dunia luar, termasuk pornografi. Ya kan ada Protect itu untuk ngelok untuk anak-anak itu kan, untuk web-web tertentu yang bisa dibuka. Ya makanya kalau memang Anda mau untuk misalnya Anda cuman ngasih handphone atau untuk tugas ya harus dibatasi, tapi bukan berarti dia bisa berhak memegang handphone tanpa ada kontrol. Iya. Ini kayaknya dipicu oleh COVID deh ya. Kan waktu itu nggak ada sekolah, akhirnya pertemuannya lewat online dan itu semua membutuhkan gadget gitu loh. Baik yang SD, SMP, SMA memang kan. Sekarang semua kayaknya serba gadget. Nah, itu dipicu oleh itu. Iya, gitu anak loh. saya SD aja sekarang udah ada Google Classroom, meskipun ya penggunaannya tetap saya awasi. Gitu. Tuh kan. Kalau di luar negeri, tapi menurut saya mestinya nggak tahu ya. Kalau yang waktu pas zaman saya SMA itu orang-orang di sana nggak semua memiliki handphone dan nggak suatu kewajiban. Coba sih Anda yang di luar negeri gitu ya, boleh komen-komen gitu ya di YouTube ya. Kalau di luar negeri itu gimana sih penggunaan handphone gitu ya? Itu mulai usia berapa gitu? Ya boleh usia Anda sekolah komen-komen. lo ya, untuk usia sekolah lo ya. Jangan yang komentar yang udah kerja ya pasti kemungkinan ya udah punya handphone, apalagi kalau Asia ya. Tapi kalau di Amerika atau negara-negara maju atau mungkin Kanada, mungkin mereka lebih strict terhadap penggunaan gadget anak. Tapi Anda terpaksa dong ngasih gadget ke anak Anda. Namanya tugas sekolah? Iya, ada tapi hanya juga? untuk tugas sekolah. Tapi sekarang kalau udah di luar tugas saya udah ambil gadgetnya. Karena gadget ini setelah saya perhatikan ya, YouTube itu ya, meskipun tontonannya kelihatannya kartun-kartun, tapi banyak yang isinya nggak bener. Bener loh. Spider-Man ngapain sama Wonder Woman gitu, kelihatannya Spider-Man Wonder Woman, tapi adegan-adegannya sudah tidak sesuai dengan usia anak-anak. Komentar-komentarnya itu coba kalau pasien-pasien saya cerita ya yang anaknya keranjingan main handphone, itu mereka lihat dari YouTube, di komentarnya itu isinya belajar pisuhan-pisuhan, baik dari bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia. Kelihatannya main game, tapi ketika kalah misuh, kata-kata negatif. Itu kan mengajari. Iya. Karena memakai gadget, akhirnya lama-lama kecanduan.
Nah ini repot kan. Ini banyak loh sekarang emak-emak atau bapak-bapak yang pada geram gitu ya, anaknya ini kecanduan gitu. Padahal udah dikasih batas misalnya, oh sehari itu sekian jam gitu ya. Tapi kadang-kadang nyuri-nyuri gitu kan. Nah ini gimana dok sebaiknya? Harus tegas sebagai orang tua. Harus tegas. Sampai SMA? Oh my ya God. Paling enggak SMP lah mungkin masih oke. Tapi itu pun dengan catatan Anda harus siap loh ya. Kalau ketika Anda memberikan anak Anda akses terhadap internet, Anda harus siap kalau dia mungkin akan mengetahui tentang dunia luar, baik pornografi, kata-kata kotor. Itu Anda siap nggak? Kalau Anda siap ya silakan. Karena itu sebenarnya kan lebih ke arah pilihan ya. Pilihan Anda sebagai orang tua. Kan nggak bisa Dokter Aimee, apa yang Dokter Aimee bilang, Anda harus terapkan, kan tiap orang memiliki pertimbangan sendiri-sendiri. Tapi kalau Anda siap ya silakan, Anda mau kasih usia SMP atau SD silakan, tapi ya itu resikonya. Anak Anda akan bebas untuk melihat hal-hal yang berbau pornografi. Kenapa? Anak pasien saya loh, anak SD loh, mamanya cerita. Belajar pisuhan bahasa Inggris, huruf F itu. Taunya dari mana? Dari komentar di YouTube. Ya. Mamanya, papanya nggak pernah ngomong negatif, tapi lihat dari YouTube, belajar. Iya. Lebih cepat ya belajarnya dari situ ya. Iya, nah justru itu kan belum waktunya, karena anak-anak SD itu mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau saya sekarang sih sudah saya tarik gadget, iPad dan lain-lain. Bolehnya nonton TV itu pun cuman yang kayak Netflix, Nickelodeon, Disney Junior masih oke, karena masih sopan, masih terkontrol. Tapi kalau udah YouTube itu kan semua orang bisa upload video di sana. Kan YouTube Kids ada. Ya, YouTube Kids kenyataannya takutnya juga ada yang negatif-negatif. Tontonan yang dimasuki oleh yang enggak itu tadi ya. Iya kan? Oh, oke. Belum lagi adegan kekerasan. Oke. Jadi tetap tegas ya, walaupun anaknya nangis-nangis gitu gimana? Harus tegas. Kadang-kadang kan Hierarki dari family terapi Anda harus ingat ya, bahwa di dalam keluarga yang menjadi ketua controllingnya itu harus di orang tua, bukan orang tua yang dikontrol anaknya yang jadi seolah-olah jadi ketuanya, nggak bisa. Orang tua yang harus menjadi ketuanya. Kadang-kadang kan orang tua ini merasa bersalah setelah seharian kerja gak bisa mendampingi anak. Ya sudahlah, sebagai gantinya substitusinya anak kepengen apa ya sudahlah disenengin gitu loh. Anaknya kepengen handphone. Nah gimana? Kepengen main. Lebih baik mainan yang tidak terhubung dengan internet, misalnya kayak PlayStation itu masih oke, karena kan gamenya kan ya masih begitu-begitu aja kan. Tapi kalau sudah internet, YouTube itu menurutku kok beresiko ya. Ya semuanya kuncinya di internet ya, itu ya resikonya terletak di sana ya. Karena kalau udah internet itu informasi tanpa batas. Anda search apa langsung keluar kan. Jadi ini bukan salah di gamenya, tapi internetnya gitu. Iya. Atau dua-duanya. Iya, meskipun Anda mau memberikan game, boleh nggak anak bermain game? Boleh, tapi ya kontrol untuk gamenya itu yang memang sesuai dengan usianya. Dan ada batasan waktu, tidak lebih dari 1 jam. Pada anak-anak disarankan dalam waktu yang terbagi, misalnya 4 kali 15 menit. Jadi dia boleh main 15 menit, nanti sore 15 menit lagi, malam 15 menit lagi. Itu lebih tidak menyebabkan ketergantungan. Iya. 1 jam dibagi dalam 4 sesi gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya Anda memberikan tontonan ya sesuaikan dengan usianya. Kalau Netflix kan udah ada tulisannya tuh. Bapak usia all age atau plus 7 atau plus 13. Nah, Anda sesuaikan dengan usia anak Anda. Ya mami gak asik bentar lagi, Ma ini levelnya ini lo belum selesai. Gimana kalau kayak ya, gitu? Anda Kebanyakan kasih gitu. Game Boy, PlayStation tuh mungkin lebih aman ya daripada mainan-mainan ya. Kalau game yang masih cuman game aja ya boleh lah. Tapi hati-hatinya apa? Game itu kadang ada ad-nya, ada iklan-iklannya, dan iklannya tuh kadang lead ke website-website yang nggak bener. Itu yang saya khawatirkan. Iya, betul. Aduh, saya tuh resahnya apa ya? Kok mainan anak zaman sekarang tuh beda zaman saya gitu kan apa ya? Masih lebih manusia ya. Permainan di zaman saya ya, nggak bersentuhan dengan teknologi, nggak bersentuhan dengan gadget, tapi kita bersosialisasi. Masih ingat kan game-game masa-masa kuno zaman dulu tuh nggak melibatkan gadget, nggak melibatkan teknologi, tapi berhubungan dengan manusia loh. Gobak sodor, engkle, itu kan semua manusia. Lompat tali. Nah, iya kan. Sekarang udah pudar semua kayak gitu. Makanya Anda harus mengalihkan kegiatan anak Anda ke kegiatan yang positif. Contohnya? Les.
Ya kan? Daripada dia sibuk main handphone, lebih baik Anda leskan dia. Mau les basket, futsal, renang, piano, drum, atau main sama temennya, tetangganya, itu akan mungkin lebih positif. Asal jangan main handphone sama teman tetangganya. Kalau main handphone ya sama aja. Taruh Mobile Legends tapi temennya di depannya gitu. Iya. Ya itu tadi, sosialisasinya tuh makin kurang gitu loh ya. Apa namanya, kalau zaman dulu kita berinteraksi dengan manusia gitu, sekarang semuanya dengan ya itu tadi, dengan teknologi, dengan gadget. Oke, intinya seorang anak ini kalau sudah sampai pada taraf kecanduan, orang tua harus tegas ya, meskipun anaknya nangis-nangis atau apa gitu ya. Untuk kebaikan anak Anda kan. Jangan sampai nanti anaknya udah rusak, udah misu-misu, udah nggak bener, tontonannya nggak bener, lalu Anda baru nyesel. Udah terlambat. Lebih baik dianggap jahat di awal untuk kebaikan anak. Daripada kelihatannya baik ya, tapi anak Anda rusak. Oke lah. Tapi anaknya minder, soalnya teman-teman, loh mah semua teman-teman di sekolah tuh pakai bawa ini loh, iPhone. Mungkin itu kalau udah SMP kali ya. Saya rasa kalau SD belum lah. Belum ya? Belum. Nah kalau udah SMP gimana? Dia Nah, mulai, makanya, kalau dia mulai SMP tahu itu, value. Nah iya, SMP itu memang sudah mulai riskan karena biasanya teman-temannya udah pada punya. Kalau saya lihat loh ya. Ya bukan sekedar punya loh, tapi yang branded gitu kan. Nah Karena iya, itu, Anda harus menyiapkan anak Anda dengan sexual education. Supaya dia tahu bahwa membicarakan seksual bukan hal yang tabu dengan orang tua, tapi itu suatu bagian dari fitrah alamiah manusia. Jadi jangan menganggap itu sebagai suatu hal yang tabu. Anggap seksual itu sebagai bagian biologis. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut juga dengan responsibel, dengan tanggung jawab. Karena nggak bisa dipungkiri, apalagi kalau anak laki-laki ya. Banyak yang kalau udah masuk akil balik itu ya tertariknya ya kalau ke teman-temannya, nggak bisa dipungkiri 90% itu nanti mungkin anak Anda akan mulai mengenal yang namanya masturbasi atau onani, dan itu suatu hal yang normal. Saya di sini ngomong sebagai dokter ya, psikiater ya. Itu suatu hal yang normal. Tapi kan kita mengontrol supaya hal itu tidak sampai mengganggu yang menjadi kecanduan, adiksi. Ketika manusia itu masih bisa mengontrol, maka tidak menjadi suatu masalah. Menjadi suatu masalah kalau manusia itu dikontrol. Iya. Dikontrol oleh gadget, dikontrol oleh pornografi, dikontrol oleh narkoba, dikontrol oleh alkohol, dikontrol oleh judi online, kan begitu. Ketika kita kehilangan kontrol, itu yang menjadi problem. Oke, anak dikontrol mamanya, les ini, les itu kan tambah stres dok. Secukupnya lah, secukupnya. Karena sekarang sekolah zaman sekarang kan juga selesainya juga siang ya. Secukupnya, jangan berlebihan. Tetap harus ada waktu untuk istirahat, ada waktu dengan keluarga, ada waktu dengan teman. Bukan berarti juga dia nggak boleh main game, tapi gamenya itu kalau bisa jangan yang terkonek ke internet. Sehingga nggak ada akses untuk dia klik advertisement yang isinya nggak karu-karuan. Ya masalahnya kadang-kadang anak kecil sekarang tuh juga ngerti loh mana game yang asik sama nggak asik. Yang online lebih asik soalnya dok. Dia bisa berinteraksi dengan yang lain kan. Game itu kan online itu kan dia di game itu dia bisa berkomunitas, dia bisa bersosialisasi gitu kan. Iya itu kalau gitu. kita kan kalau itu ngomongnya tentang game. Tapi yang saya khawatirkan tuh kan dari akses internetnya. Ini kan kita ngomongin gadget apa bisa game bisa kemana-mana gadgetnya ya. itu loh yang bisa kemana-mana. Kalau gamenya doang cuman game perang-perangan nggak masalah, asal ada waktu yang terbatas. Tapi akses internetnya terhadap di gadget itu loh yang bisa membuat dia mengenal pornografi, pedofilia, dimintain duit dan lain-lain, banyak kasusnya. Iya. Rembetannya kemana-mana ya, bukan cuma sekedar kecanduan game ya. Oke, Dokter Ami, terima kasih buat pembincangannya kali ini ya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.